Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru hebat semuanya, kali ini akan kami paparkan cara pengisian pengelolaan kinerja atau pengelolaan kinerja di tahun 2025, yang mana pengelolaan kinerja untuk tahun 2025 itu berlaku untuk 1 tahun sekali, diisi 1 tahun sekali. Baik, langsung saja untuk pengisian pengelolaan kinerja. Seperti biasa, kita login ke PMM dengan akun ID belajar. Kemudian setelah tampil seperti ini, kemudian kita masuk ke pengelolaan kinerja. Kemudian kita pilih dulu periodenya. Ya, pilih periodenya bisa di nama di sini di kanan atas. Kita pilih ganti periode, ini sudah ya. Kemudian kita ke Januari sampai Desember 2025, kita klik, kemudian kita pilih. Baik, setelah itu kita masuk ke data guru di sebelah kiri. Data guru, klik, kemudian sebagai pegawai seperti biasa. Nah, di sini 1 sampai 30 Januari mulai perencanaan kerja. Di perencanaan kinerja itu diisi dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 31. Kemudian untuk implementasinya atau pengisian kelengkapannya nanti di bulan Februari. Baik, kita klik mulai. Nah, kita cek data diri terlebih dahulu. Di sini ditampilkan agar kita memastikan jenjang jabatan sesuai, karena nanti akan mempengaruhi kinerja saat hanya bisa diedit 1 kali saja. Jika kita rasa sudah sesuai data kita lihat dari nama, NIP, kemudian status kepegawaian, pangkatan, golongan, jabatan, kemudian satuan pendidikan induknya juga sudah sesuai. Itu silakan langsung klik data sesuai. Jika ada yang tidak sesuai, Bapak Ibu silakan pilih edit, kemudian perbaiki data yang keliru. Karena ini sudah sesuai, kita pilih data sudah sesuai. Ini juga memastikan kalau sudah, ya klik saja data sudah benar. Nah, setelah ini, setelah beres konfirmasi data tadi, kita mulai ke pengelolaan. Kita masuk lagi ke pegawai ya. Kemudian pilih lanjut rencana kinerja. Bapak Ibu bisa lihat di sini perencanaan kinerja terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada tugas pokok 5M, kemudian praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan rangkuman. Nah, di tugas pokok atau 5M di poin pertama ini, yang 4 ini 1 sampai 4 ini sudah otomatis ya. Ini tugas pokok sebagai guru. Dari mulai perencanaan pelajaran atau bimbingan, kemudian membimbing dan melatih, kemudian melaksanakan pembelajaran bimbingan untuk mendukung pembelajaran yang bermutu, kemudian menilai, itu sudah pokok ya, dan ini harus wajib dilaksanakan tentunya, tidak perlu dipilih lagi. Adapun yang di tugas pokok ini yang harus dipilih ini berkaitan dengan tugas tambahan kita di sekolah, misalkan sebagai kurikulum, sapras, humas, dan sebagainya, atau tugas-tugas yang lain yang ada di sini. Silahkan Bapak Ibu bisa pilih yang sesuai dengan tugas Bapak Ibu di sekolah. Misalkan wali kelas ya, atau wakil kepala sekolah misalkan. Ini silahkan bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan tugas tambahan Bapak Ibu semuanya di sekolah masing-masing. Ada guru piket ya, pokoknya silahkan bisa ditambahkan kalau memang ada. Kemudian sesuai dengan tugas tambahan kita saja, kita cari bos organisasi, organisasi guru tingkat nasional,
kerja pendekatan PKG tambahan wali kelas misalkan ya. Kepala perpustakaan, keahlian, itu misalkan hanya satu, sudah satu saja. Kemudian kita kalau sudah mengisi tugas tambahan, ini opsional ya, kalau memang tidak ada tugas tambahan yang Bapak Ibu lakukan ya tidak perlu Bapak Ibu isi. Kita langsung ke praktik kinerja. Nah, di praktik kinerja ini ada indikator, ada 1, 2, 3, ada 6, 8 indikator, yang mana indikator yang prioritas itu berwarna apa ini, warna krem ya atau orange. Yang hijau itu sudah tercapai di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, yang dua ini yang di atas yang berwarna orange ini yang sebagai skala prioritas. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan yang menurut Bapak Ibu akan bisa Bapak Ibu laksanakan atau tingkatkan di dalam 1 tahun ini. Misalkan penerapan disiplin positif, kita tinggal pilih saja, hanya memilih seperti itu saja, kemudian langsung ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu memilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja. Tentunya tadi yang berkaitan dengan praktik kinerja yang Bapak Ibu pilih. Di sini ada banyak indikator kompetensi yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk peningkatan praktik kinerja. Bisa pengembangan kompetensi berdasarkan indikator asesmen, umpan balik, pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Kemudian melakukan pengembangan kompetensi indikator, karakteristik dan cara belajar peserta didik misalkan ya. Bapak Ibu cari saja yang sesuai dengan yang tadi. Misalkan memilih yang ini. Ini hanya satu saja Bapak Ibu, tidak perlu ditambah. Hanya satu indikator saja yang perlu Bapak Ibu pilih sebagai pengembangan kompetensi dari Bapak Ibu. Kemudian ke perilaku kerja. Di sini perilaku kerja dari mulai orientasi pelayanan, akuntabel, ya, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kemudian kolaboratif. Ini Bapak Ibu pilih yang perlu Bapak atau perilaku yang ingin Bapak Ibu fokuskan di tahun ini dan bagaimana penerapannya, itu saja yang Bapak Ibu pilih. Misalkan melakukan perbaikan terus-menerus ya, atau memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memahaminya. Ini silakan tergantung dari yang akan Bapak Ibu fokuskan. Dan memilih yang ketiga. Kemudian perilaku yang bisa Bapak Ibu lakukan, ini ya, disesuaikan saja. Misalkan memilih tidak menyalahgunakan wewenang, mempertahankan sumber daya dan efektif, misalkan. Kemudian ininya mencari efisiensi penggunaan dalam bidang kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik misalnya. Kemudian menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas. Kemudian harmonisnya berhubungan dengan hubungan antara satu dengan yang lain ya, dan kondusif, misalkan loyal, kemudian menjaga nama baik, membangun moral, menjaga informasi yang bersifat sensitif dan berlebihan. Kemudian menghindari tindakan, ucapan, perbuatan pemecahan, mencegah situasi mengancam, pelajaran ini.
kemudian adaptif, proaktif untuk pengembangan diri misalkan ya, kemudian memanfaatkan peluang untuk menghasilkan yang lebih baik, kolaboratifnya misalkan bekerja sama, berkesempatan pertemuan ini ya, kemudian ya. Sudah Bapak Ibu isi, tinggal ke rangkuman akhir ya, ke rangkuman, kemudian ini untuk mengecek saja. Nah setelah Bapak Ibu pastikan ini sudah atau mau diubah lagi bisa, kemudian kalau sudah ini Bapak Ibu rasa sudah akan bisa Bapak Ibu lakukan, silakan lanjut ajukan, klik ajukan perencanaan ke atasan, nanti akan disimpan atau dilihat oleh kepala sekolah apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak. Kita klik ajukan, balik ke beranda. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal menunggu persetujuan dari kepala sekolah, dan nanti setelah disetujui, misalkan disetujui di bulan Januari, tapi tetap Bapak Ibu bisa melanjutkannya nanti di bulan Februari yang akan datang ya. Jadi sampai sini saja dulu pekerjaan kita untuk mengisi perencanaan kinerja di tahun 2025. Nanti bisa kita buka lagi di bulan Februari ya, karena belum bisa dilihat realisasinya setelah ada perencanaan, karena bisa dibuka di bulan Februari. Nanti kita share lagi videonya di bulan Februari untuk mengisi tindak lanjutnya, karena walaupun setelah disetujui misalkan oleh kepala sekolah, nanti dia bentuknya akan seperti ini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat yang sudah disetujui oleh kepala sekolah ya, belum bisa melanjutkan ke tahap berikutnya karena dibukanya itu tanggal 1 bulan Februari untuk tindak lanjut perencanaannya. Misalkan kita buka yang sudah disetujui oleh kepala sekolah ya. Nah, bisa kita lihat dulu ya Bapak Ibu, bisa kita lihat yang sudah disetujui oleh kepala sekolah bentuknya seperti apa. Nah di sini dasar data guru sebagai pegawai. Nah nih periodenya takut belum diganti ya, masih Januari 2024, kita pindah ke Januari Desember 2025. Nah di sini cek perencanaan, dari pengelolaannya. Nah ini menunggu periode pelaksanaan kinerja ya. Perencanaan Anda sudah selesai dan disepakati, Anda dapat lanjut ke pelaksanaan mulai dari Februari 2025 ya, itu. Ini sudah disetujui dan disepakati oleh kepala sekolah nanti untuk ke pelaksanaan di bulan Februari. Seperti itu untuk sementara video terkait penginputan perencanaan. Untuk selanjutnya nanti kita akan bagikan lagi video di bulan Februari untuk lanjut ke pelaksanaan. Baik, semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menginput perencanaan kinerja di tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.